Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Tabaraka wa ta'ala menghimpun kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melakukan ibadah, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan ibadah berikutnya yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan Rasulullah SAW telah mewajibkannya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardhu ain, hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri teladan kita, guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya, dan umatnya yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Mungkin di antara jamaah ada yang belum kenal dengan saya. Nama lengkap saya Dodi Iskandar. Sehari-hari dipanggil Pak Dodi. Tempat tinggal saya di Jalan Perdamaian, Kota Baru Ujung, Komplek Soja Budi Utama Bakti, nomor B16. Pekerjaan saya sehari-hari mengajar di Politeknik Negeri Pontianak, atau disingkat Polnet, ya, gitu ya. Sebagaimana kebiasaan saya, sebagai tradisi saya dalam mengajarkan apa yang saya miliki, pengalaman saya mondok, saya coba tularkan semampu saya. Saya selalu menggunakan kurikulum, menggunakan kitab. Jarang sekali saya ceramah tanpa kitab, kecuali khutbah Jumat saja. Khutbah Jumat pun biasanya saya ngambil dari kitab, saya ringkas. Nah, kebetulan tema yang saya tawarkan mulai Jumat malam Sabtu ini yaitu kitab dengan judul Tazkiyatun Nafsi Mahbubuha wa Maratibuha wa Asbabuha. Jadi tradisi keilmuan para kiai kita hidupkan lagi, itu mengaji dengan menggunakan kitab. Judulnya, terjemah Indonesianya, penyucian diri, cara memahaminya, tingkatan-tingkatannya, dan sebab-sebabnya. Ditulis oleh ulama besar Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Kita masuk ke halaman berikutnya, halaman lembar setelah sambul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan mencontoh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyebutkan di awal kitabnya dengan menyebutkan zikir yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, yang terjemahnya, segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, bertobat kepadanya,
meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan amalan-amalan buruk kami. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi tidak ada sesembahan yang pantas disembah kecuali Allah saja, tidak ada tandingan baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai kata-kata dua kalimat syahadat dimulai dari innal hamdalillah. Ini adalah zikir yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan seorang dukun yang bernama Ad-Dimad Al-Ajdi, dukun dari Yaman. Jadi dukun ini salah paham. Dia menyangka Muhammad itu Nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangkaan beliau Nabi kita Muhammad ini orang yang gila. Berita yang tidak benar disebarluaskan oleh orang-orang kafir Quraisy sampai berita tersebut ke Yaman. Nah, Ad-Dimad Al-Ajdi ini seorang dukun yang biasa mengobati orang-orang yang terkena sihir sehingga gila, mengobatinya dengan mantra-mantra, dengan jampi-jampi yang didapatkan dari guru-guru sebelumnya, yaitu para dukun juga. Niatnya baik, ingin menyembuhkan, padahal dia belum tahu kalau yang bernama Muhammad itu seorang nabi. Ad-Dimad Al-Ajdi ini mau menawarkan diri, ingin mengobati orang gila kok sampai terkenal dari Mekah ke Yaman. Seumur-umur belum ada orang gila yang terkenal namanya. Kan kita nggak pernah ada orang gila lewat rumah kita sampai kita tahu namanya, jarang kan? Kecuali orang gila itu tetangga kita. Ini dari Mekah sampai ke Yaman, terkenal sekali ini. Nah, penasaran, Ad-Dimad Al-Ajdi jauh-jauh dari Yaman datang ke Mekah, niatnya baik, ingin mengobati orang yang dikatakan gila oleh masyarakat Mekah saat itu, yaitu kafir Quraisy. Sebelum Ad-Dimad Al-Ajdi mengucapkan jampi-jampi, Rasulullah nggak mau kedahuluan. Rasulullah mengucapkan zikir, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Karena Ad-Dimad Al-Ajdi ini orang Yaman, paham apa yang diucapkan oleh Rasulullah karena sama-sama bahasa Arab. Lalu kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'id alayya." Ulangi lagi apa yang kau ucapkan. Rasulullah mengulang kembali zikirnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Ad-Dimad Al-Ajdi mengatakan, "A'id alayya." Ulangi lagi sampai 3 kali. Setelah itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dukun ini langsung bertobat, masuk Islam dan membela Rasulullah SAW. Jadi seorang dukun itu bertobat dari praktek perdukunan gara-gara apa? Mendengar zikir yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Sehingga ini kemudian dijadikan kebiasaan oleh para penulis kitab, oleh para khatib, oleh para mubaligh, oleh para penceramah. Ada yang membiasakan sebelum ceramah dia memulai dengan innal hamdalillah
lillah. Karena zikir ini zikir yang pernah diucapkan oleh Rasulullah dan zikirnya zikir yang diberkahi. Akan tetapi itu hukumnya tidak wajib, ya. Tidak wajib. Kemudian penulis melanjutkan, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikan kesejahteraan dan keselamatan, keberkahan kepada hambamu, Rasulmu Muhammad, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du, fala syakka anna tazkiyatan nafsi mawdu'un 'azimun wa huwa minal mawdu'atil muhimmati allati i'tana biha as-salaf. Bal qad ja'a tanwihu bihi fi kitabillahi wa fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'lum. Terjemahnya, perlu untuk diyakini bahwa tazkiyatun nafsi, atau terjemah Indonesianya penyucian diri, ini adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari. Ilmu ini termasuk di antara ilmu-ilmu yang diperhatikan oleh generasi terdahulu yang soleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Dan ilmu ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di halaman yang keempat bisa dibuka. Huna yatabayyanu anna hadzal mawdu'a mawdu'un syar'iyyun mawdu'un asilun lahu zikrun fi kitabi wa sunnati wa hadha mimma yadullu ala ahamiyati wa innama unabihu ala hadhihi al-mas'alati li'anna ba'dhan nasi yantaliquna fi kalimatihim wa fi mawa'idihim min ibaratin aw min mustallahatin ghairi syar'iyyah wal aslu fi hadha an yantaliqa an-nasu fi mawa'idihim wa fi kalamihim wa fi ahadisihim minan nususi syar'iyyati wa minal mustallahati syar'iyyati allati warada dzikruha fi kitabillahi wa fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena penyebutan tazkiyatun nafsi ini ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini adalah sesuatu yang penting. Jadi ini kaidah, ya. Apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu pasti penting. Dan apa saja yang belum disebutkan di dalam Al-Qur'an belum tentu penting. Contoh misalnya ada orang bertanya, Nabi Adam itu seperti apa warna kulitnya misalnya. Disebutkan nggak dalam Al-Qur'an? Nggak disebutkan. Kenapa? Karena nggak terlalu penting untuk dibahas. Ya. Jadi apa yang penting disebutkan, apa yang kurang penting dilewati. Karena sebagian manusia itu ada yang menyebutkan di dalam percakapan mereka, dalam pengajaran, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan syariat. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas kata-kata tazkiyatun nafsi itu ada, tazkiyatun nufus, ya. Contohnya apa? Penyebutan tazkiyatun nafsi, penyucian diri yang tidak syar'i. Kalau di Jawa, kebetulan saya dari Jawa Tengah, itu ada yang namanya penyucian diri dengan cara mati geni, gitu ya, puasa mati geni. Tujuannya untuk mensucikan diri. Puasa tapi nggak boleh lihat matahari, nggak boleh lihat lampu, nggak boleh lihat cahaya. Itu masih ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Ya. Ada juga yang menggunakan istilah tirakat, ya, gitu ya, atau bertapa, ya, atau puasa putih. Saya pernah menemukan kitab yang dikarang oleh orang-orang zaman dulu di kampung saya. Kebetulan kampung saya itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu isinya adalah
jampi-jampi, mantra-mantra, pakai bahasa yang sulit untuk dipahami, bahasa Jawa bukan, bahasa Sunda bukan. Intinya setelah saya tanyakan kepada pemiliknya, itu untuk mensucikan diri. Tapi itu setelah saya tanya cara-caranya menyelisih syariat. Ya, jadi disebutkan dalam kitab itu ada yang namanya pensucian diri dengan cara berpuasa dengan tidak boleh melihat cahaya. Mati geni namanya. Dan tahun 2006 saya ke Pontianak. Saya pernah bertemu dengan tukang urut. Saya nggak tahu sekarang sudah mati atau belum. Di Jalan Dr. Wahidin. Kalau dari arah sini setelah rumah Radang itu belok kanan. Gangnya saya lupa. Kalau nggak salah di depan Sarikaton. Itu tukang urut tersebut dia memberikan pengakuan. Saya kan dulu keseleo ya, jatuh dari motor, diurut sama beliau. Namanya saya lupa ya. Itu beliau sebelum mendapatkan ilmu urut mengurut, warisan dari ayahnya, dia harus berpuasa 100 hari dulu katanya. Jadi sebelum diwariskan ilmu urut mengurut, harus disucikan dulu badannya, yaitu dengan cara berpuasa 100 hari, mengalahkan puasa kafarat 2 bulan ya. Ternyata ada yang seperti itu. Nah itu juga sama dari Jawa juga. Saya nggak tahu kalau di Pontianak ini ada nggak, ya cara-cara yang tidak syar'i. Ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman yang ke-7. Mafhumu tazkiyati nafsi. Memahami asal muasal kata tazkiyatun nafsi yang disebutkan dalam Al-Quran. Berkata penulis, tazkiyatun nafsi jumlatun muraqabatun min kalimataini. Jadi tazkiyatun nafsi terdiri dari 2 kata ya. Kata yang pertama tazkiyah, kata yang kedua an-nafsi. Kita bahas dari yang pertama. At-tazkiyatu. Tazkiyah itu bagi yang pernah belajar ilmu sorof itu berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyatun. Tazkiyah memiliki persamaan kata az-zakatu, yang terjemahnya itu adalah pertumbuhan dan pertambahan, an-nama'u wa ziyadah, pertumbuhan dan pertambahan. Jadi kalau ada kata-kata zaka azzaru ainama wa zakal malu ainama, maksudnya adalah pohon itu tumbuh dan berkembang. Wa minhu sumiyat az-zakatu fi syar'i zakatan li annaha tazidul malu barakatan wa namaan. Jadi turunan dari kata-kata tazkiyah diantaranya adalah kata-kata zakat. Zakat ini bagian dari turunan dari kata-kata tazkiyah. Dinamakan zakat di dalam syariat karena zakat itu maknanya adalah harta itu bertambah berkah dan jumlahnya. Itu arti zakat. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, annahu, sesungguhnya zakat itu mana qasamalu abdin min sadaqatin, harta seorang hamba, harta seorang manusia tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Hadis ini hadis riwayat Tirmidzi, nomornya 2427 dan disesuaikan oleh para ulama. Fasadaqatu tuzakil mala wa taziluhu wa la tunakisuhu. Ya, jadi sedekah itu berdasarkan hadis Nabi tadi, sedekah itu bisa mensucikan harta, bisa menambahnya dan tidak akan menguranginya sama sekali. Kemudian di halaman yang ke-7 berkata penulis hafizallahu taala, wa tazkiyatu al-mudhafatu ila nafsi huna
hiya at-tazkiyatu syar'iyyatu al-madhkuratu fi kitabillahi wa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ma yusalu lin nafsil mu'mini minal khairi wal barakati bisababil inayati bihadal janibi alladhi huwa tazkiyatun nafsi. Ya. Jadi kata-kata tazkiyah kalau disandingkan dengan kata nafsi menjadi gabungan dua kata. Dua kata inilah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau ini dilakukan oleh setiap mukmin dia akan banyak mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan inilah yang menjadi alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensucikan umatnya bagi yang mau mensucikan. Ketika Rasulullah mendapatkan SK-nya apa? Surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warruja fahjur. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir, berdirilah dan berikan peringatan. Rasulullah disuruh oleh Allah SWT untuk berdakwah. Maksudnya apa? Untuk wasiyabaka fatahhir, dan sucikan. Sucikan di sini maksudnya apa? Ya, sucikan tempatnya, pakaiannya, termasuk mensucikan ruhnya. Dan yang mengotori manusia itu ada dua. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahkan, mengajak manusia untuk mensucikan dirinya. Suci dari dua kotoran. Kotoran yang pertama apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan syirik ini tidak bisa dibersihkan kalau sudah terlambat. Setelah dicabut nyawanya, syirik ini nggak bisa dibersihkan. Beda dengan dosa yang lainnya. Walaupun sudah terlambat, masih ada kesempatan untuk dibersihkan, yaitu dengan cara dibakar di dalam api neraka. Adapun syirik tidak bisa dibersihkan. Makanya Rasulullah mengajak umatnya untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan dirinya dari yang pertama yaitu kesyirikan. Yang kedua, kejahatan atau kezaliman. Kezaliman kepada dirinya, kezaliman kepada orang lain. Cuma dua ini saja. Ya, sehingga para ulama ada yang mengkhususkan menulis kitab-kitab yang berjudul Tazkiyatun Nafsi, supaya kita lebih terarah dalam memahami arti Tazkiyatun Nafsi, penyucian diri, dan caranya juga benar, tidak salah jalan. Dan kata para ulama, wal maqsudu bin nafsi huna laysat hiya nafsul lati takunu fil jasadi faqat, wa innamal maqsudu tazkiyatul qalbi wa tazkiyatun nafsi allati hiya mu'athiratun fil jawarihi. Wa lihada akhbarallahu azza wa jalla bil falahi wal fawzi liman zakka nafsahu kama huwa madhkurun fi surati Samsi fi qaulillahi ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fahada mimma yadullu ala falahin man zakka nafsahu, wal falahu yakunu lil insani bi ruhihi wa bi badanihi. Fahada huwa makna tazkiyatin nafsi. Ya. Jadi maksud tazkiyatun nafsi di sini adalah penyucian diri yaitu ruh dan jasad. Jadi bukan hanya ruh saja, ruh dan jasad. Dan Allah SWT ketika menyebutkan kata-kata tazkiyah di dalam surat As-Samsu ayat 9 sampai dengan 10, siapa saja yang melakukan tazkiyatun nafsi,
dia akan mendapatkan kemenangan. Bahasa Arabnya al-falah, al-fauz. Makanya orang yang berazan mengucapkan apa? Hayya 'alal falah. Datang ke masjid mensucikan dirinya dari dosa. Ya. Sehingga orang yang suci dari dosa dia akan mendapatkan kemenangan. Ya. Atbi'i sayyi'ata al-hasanata tambuha. Barang siapa yang berbuat dosa, maka segera ikuti dengan amal soleh. Tambuha, niscaya amal solehnya akan membersihkan dosa yang dia lakukan. Nah, salah satunya diantaranya adalah sholat fardu bagi laki-laki dilakukan berjamaah di masjid. Itu akan membersihkan dosa yang kita lakukan. Qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori dirinya sendiri. Ayat ini menjelaskan siapa saja di antara kaum muslimin yang memperhatikan kesucian dirinya, dia akan mendapatkan kemenangan. Kesucian di sini maksudnya adalah suci ruh dan suci jasadnya. Inilah maksud dari pengertian tazkiyatun nafsi. Ya. Kemudian halaman yang ke-9, qala al-mu'allifu, berkata penulis hafizallahu ta'ala, anwa'u tazkiyati fi syar'i min haisul madhi wa dhammi. Jenis-jenis tazkiyah di dalam syariat Islam itu ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, berarti ada dua jalan. Ada yang dipuji oleh syariat, ada yang dicela oleh syariat. Inilah pentingnya kita mengilmui ilmu tentang tazkiyatun nafsi supaya kita tidak salah jalan. Wa tazkiyatu min haisul umumi ja'at fi syar'i ala naw'aini, naw'un muharramun madmumun wa naw'un masyru'un. Jadi ada tazkiyah yang sampai derajat haram, yang tidak sesuai dengan syariat. Ada yang memang disyariatkan, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Amman naw'ul madmumu fahuwa tazkiyatul insani li nafsihi bil madhi laha wassana'i 'alaiha wa hadha muharramun wa manhiyun anhu. Yaqulullahu azza wa jalla fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tazkiyah yang dicela, yang dibenci oleh syariat, yaitu mengucapkan ucapan yang di dalamnya mengandung pujian, sanjungan untuk dirinya sendiri. Nah, ini nggak boleh, haram. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh penulis An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata-kata tuzaku di dalam ayat ini maksudnya adalah tamdahuha wa tashkuruha wa tamannu bi a'malikum. Terjemahnya, janganlah kalian memuji amalan-amalan kalian sendiri. Ya, berdasarkan ayat ini hukumnya haram memuji amalan sendiri. Kalau orang lain gak haram, orang lain memuji kita itu gak haram. Tapi kalau diri kita sendiri memuji amalan sendiri itu haram. Ya. Amalan di sini maksudnya amalan yang niatnya ibadah, ya. Beda dengan profesi. Jadi saya ini ahli medis,
ya memang sehari-hari dia dokter, itu bukan dilarang, itu promosi. Saya ahli mekanik misalnya, yang kerja dia itu sehari-hari bengkel, itu tidak dilarang, itu perkara dunia, bukan ibadah. Ya, ibadah kalau dia niatnya mencari nafkah, itu lain lagi pembahasannya. Ya. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh memuji amalan kita, amalan sholat kita, amalan zikir kita, amalan sedekah kita. Tidak boleh memuji amalan sendiri. Jadi inilah tazkiyah yang diharamkan, yaitu memuji diri sendiri. Kemudian berikutnya halaman yang ke-11, wa amana usani, tazkiyah jenis yang kedua, wa huwa al-mamduhu wal al-marghabu fihi, tazkiyah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa tazkiyatun nafsi bi a'mali sholihati, wa huwa an yuzakkiyal muslimu nafsahu bi ta'atillahi azza wa jalla minal i'tiqadi wal qawli wal amal, kama sayati tanbihu ala hada, yaitu tazkiyah mensucikan diri dengan melakukan berbagai macam amalan yang soleh. Pengertian amal soleh, ada yang tahu apa itu amal soleh? Amalan yang terpenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlasu lillahi. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi atau pengertian amal soleh. Ya, jadi seorang muslim diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW bisa mensucikan dirinya dengan cara apa tadi? Banyak melakukan amal soleh, mentaati Allah SWT, baik itu amalan hati, i'tiqad, amalan berupa ucapan, atau amalan yang dikerjakan anggota tubuh. Ya. Inilah tazkiyatun nafsi yang dipuji oleh Allah, oleh Allah dan Rasulnya, amalannya maupun pelakunya. Ya. Jadi kita melaksanakan sholat maghrib tadi itu dipuji oleh Allah SWT. Kita melakukan ta'lim, berkumpul, mendengarkan penjelasan ulama, dipuji oleh Allah SWT. Ya, karena itu bisa mensucikan diri setiap muslim. Alhamdulillah sudah selesai dibacakan sampai halaman 11. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang saya terjemahkan lagi. Ya. Mungkin kalau ada diskusi saya buka. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau belum bisa ditanyakan kepada yang lain. Saya mau bertanya, silakan.